Usai rapat pansus di ruang paripurna DPRD Jember, Kepala PMI Jember Zainal Marzuki mengatakan bahwa saat ini PMI hanya punya satu alat apresis sehingga sangat kurang untuk melayani masyarakat yang sedang mendaftar. Satu mesin apresis tersebut hanya mampu melayani sebanyak 8 orang dalam satu hari. Padahal para pendonor cukup banyak sehingga ada puluhan orang yang harus menunggu antrian. Ia mengaku per hari ini ada sekitar 36 orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi pendonor, tetapi masih akan menunggu antrian selama 1-2 hari lebih karena keterbatasan alat tersebut. Sedangkan masyarakat yang membutuhkan donor plasma konvalesen masih sekitar 237 orang. Namun yang plasma yang sudah kita berikan melebihi itu 500 lebih karena ada satu pasien yang sampai 2, ada yang 3, ada 4 berkali-kali. Itu. Jadi maka dari itu kebutuhan alat apresis ini sangat kurang untuk di Jember, apalagi masyarakat Jember cukup padat dan terpapar cukup banyak. Di luar itu Jember juga sebagai penyangga di wilayah Cicaring, yaitu sampai Banyuwangi sampai Probolinggo. Maka dari itu memang seyogianya kayak posisi Jember ini memiliki alat itu enggak. Namun PMI baru punya satu, itu pun beli mandiri. Alhamdulillah di rapat pansus ini DPRD sangat mendukung sekali melalui pansus ini untuk merekomendasikan kepada Bupati untuk bisa membantu kekurangan alat. Oleh sebab itu, Ketua Pansus COVID DPRD Jember Ahmad Halim mengusulkan kepada Pemkab Jember untuk menganggarkan pengadaan peralatan yang sangat dibutuhkan tersebut. Alat donor plasma konvalesen, di mana PMI hanya punya satu dan itu pun mereka membeli secara mandiri. Kami merekomendasikan kepada Pemkab dan Bupati untuk segera memberikan tambahan bantuan alat tersebut karena PMI ini di Kabupaten Jember menjadi PMI tapal kuda, nantinya menjadi rujukan di daerah tapal kuda. Otomatis ini menjadi barometer penanganan dampak COVID di tapal kuda. Kami sepakat agar alat donor plasma di PMI ditambahin. Mungkin itu, Mas. Halim berharap seluruh pihak bersinergi untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pelatihan pemulasaran jenazah yang digelar oleh PPNI Jember dan juga Muspika Jenggawa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada relawan desa agar memahami teknik yang benar untuk pemulasaran dan juga pemakaman jenazah COVID-19. Jenazah yang terpapar COVID-19 harus ditangani dengan cara yang tepat agar tidak kembali menularkan virus corona kepada petugas pemulasaran. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi tentang tata cara pemulasaran jenazah COVID-19. Diawali dengan memandikan atau mensucikan jenazah pasca meninggal. Petugas pemulasaran harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat seperti baju APD, memakai masker, face shield, sarung tangan, dan juga sepatu safety atau sepatu boots. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik mengkafani jenazah dengan sejumlah lapisan seperti kain kafan serta penggunaan plastik berlapis dan disemprot disinfektan sebelum jenazah dikebumikan. Usai proses tersebut, jenazah langsung dimasukkan peti dan bisa segera disolatkan lalu dilakukan proses pemakaman. Sementara itu, Ketua PPNI Jember Asrah Joyo Widono menuturkan bahwa tim yang melakukan pelatihan merupakan perawat rumah sakit yang tergabung dalam PPNI Jember dan berharap tahapan pemulasaran jenazah COVID-19 tersebut diikuti oleh seluruh relawan untuk menghindari potensi penularan COVID-19. Terima kasih. Jadi pelatihan pemulasaraan dan pemakaman jenazah suspek COVID ini pertama didasari oleh niatan dari DPD PPNI Kabupaten Jember yang ingin menyumbangkan ilmunya kepada masyarakat, khususnya adalah relawan pemulasaraan di desa
dan hari ini di Kecamatan Jenggawa. Kemudian juga didasari oleh permintaan dari Puspika Kecamatan yang ingin relawan desanya itu dilatih dalam hal pemulasaraan jenazah dan pemakaman, dan alhamdulillah cukup antusias hari ini, diikuti oleh 8 desa. Kemudian kami juga dibantu oleh teman-teman dari BPBD yang memberikan teknik pemakaman yang benar. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tim yang kami bawa dari Persigana ini atau perawat siaga bencana BPNI Kabupaten Jember ini adalah teman-teman kami sebagai pelaku pemulasaraan di rumah sakit masing-masing. Pelatihan diikuti oleh puluhan relawan COVID-19 dari 8 desa se-Kecamatan Jenggawa. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satu legislator Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Imron Baihaqi, pernah dilaporkan memukul Ketua RT 4 RW 13 Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang yang bernama Dodi Wahyu Rianto di hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 lalu. Dalam kejadian tersebut, dia tidak terima ditegur Dodi karena dinilai mengendarai mobil dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan saat memasuki perumahan Bernardiland klaster Gardenia. Kasus pemukulan tersebut berlanjut ke polisi dan Imron dijerat dengan KUHP pasal 351 ayat 1. Usai pembacaan vonis, Nur Wakib, penasehat hukum Imron mengaku sudah menerima putusan tersebut karena menurutnya putusan majelis hakim sudah berdasar hukum dan sangat berkemanusiaan serta berkeadilan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya kami sampaikan kepada masyarakat Jember pada umumnya, khususnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember dan anggota, yang mana kejadian-kejadian yang lalu mungkin telah menyita pikiran para anggota DPR yang sempat menjadi viral di Kabupaten Jember. Kami juga atas nama keluarga mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Jember. Semoga Mas Imron ke depan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon dimaklum, Mas Imron masih muda, masih perlu untuk berproses. Artinya insya Allah ke depan Mas Imron akan lebih baik lagi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Di Balai Dusun Kerajaan Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul ini, kuartir daerah atau Kuarda Pramuka Jawa Timur, menggelar penyuntikan vaksin dalam rangka memperingati Hari Jadi Pramuka yang ke-60 tahun. Jumlah pendaftar mencapai 1.200 orang sehingga petugas mengatur sedemikian rupa agar para peserta tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer. Secara total, Kuarda Pramuka Jawa Timur menyediakan 60.000 dosis vaksin yang tersebar di 60 titik di 38 kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah dan berbagai elemen ini dilakukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga dengan imunitas tubuh yang kuat, pandemi akan segera berakhir. 60.000 vaksin ini tersebar di 60 titik se-Jawa Timur. Itu dibagi secara proporsional. Tujuannya mengapa mengambil 60 untuk mengingat bahwa di usia yang ke-60 tahun ini, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi ini, Pramuka hadir untuk negeri bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, yaitu melakukan kegiatan kemanusiaan untuk membangun komunitas yang imun. Kegiatan ini juga sangat disupport oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Ia berharap seluruh elemen berkolaborasi untuk mengambil peran dalam ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19. Kemerdekaan RI yang ke-76 jadi menyatu di sini untuk melakukan vaksinasi terhadap masyarakat di wilayah Tanggul. Dan alhamdulillah kami sangat berbahagia sekali karena memang keikutsertaan masyarakat dan di organisasi Pramuka yang terlibat langsung dan di Jember
Ada 120.000 pramuka ini akan kita maksimalkan untuk membantu mensosialisasikan tentang bahaya COVID. Seluruh warga termasuk yang sudah divaksin dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir potensi penyebaran virus corona. Dari Tanggul, Sugito dan Fawai Jember 1 TV melaporkan. Di kawasan pusat kegiatan Pramuka Sakawana Bakti, Kecamatan Tanggul, mereka memanfaatkan kelapa yang banyak dijumpai di wilayah Jember dan sekitarnya, terutama di kawasan hutan atau pantai. Dari kelapa muda ini, minuman herbal diracik sehingga mampu meningkatkan imunitas, mencegah batuk, meriang, pilek, bahkan daya penciuman yang hilang. Sebelum digunakan, kelapa muda tersebut terlebih dahulu dibakar dalam tong besar hingga minimal 4 jam. Namun jika ingin lebih berkhasiat, bisa dibakar selama sehari penuh. Selanjutnya, pucuk kelapa muda yang sudah dibakar diberi lubang sedikit. Kemudian rempah-rempah khas Nusantara seperti kayu manis, serai, jahe, dan rempah-rempah lainnya yang sudah digeprek dimasukkan dalam kelapa muda yang sudah dibakar tersebut. Setelah didiamkan hingga 30 menit, sajian minuman herbal ini pun siap untuk dinikmati. Salah satu penikmat, Ahmad Haidar, mengaku pernah mengalami daya penciuman yang terganggu dan juga batuk. Namun setelah menyeduh minuman herbal tersebut, rasa sakit tersebut mulai hilang dalam beberapa hari. Untuk obat, karena di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kondisi badan. Kalau sekiranya badan sudah misal batuk, terus penciuman nggak kerasa, saya langsung meluncur ke sini sudah untuk menikmati kelapa bakar rempah ini. Karena setelah saya menikmati ini, 15 menit kemudian, alhamdulillah, untuk keringat ini sudah mulai keluar semua. Akhirnya penciuman juga terasa lagi dan batuk udah agak reda kembali. Saya mengkonsumsi ini 2 hari sekali. 2 hari sekali. Tiap 2 hari sekali saya pasti ke sini untuk menikmati kelapa bakar rempah ini. Haidar mengaku tiap 2 hari sekali ia terus mengkonsumsi minuman tersebut untuk menjaga kesehatannya. Sementara itu, Rizatul Hasanah, anggota Pramuka Sakawana Bakti Jember, membenarkan jika Sakawana Bakti Jember memproduksi minuman herbal dari kelapa bakar, dicampur rempah-rempah pilihan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jika masyarakat ingin menikmati seduhan minuman herbal tersebut, dapat mengganti ongkos petik kelapa dan rempah-rempah hutan sebesar Rp15.000. Dan Anda juga bisa merasakan khasiat minuman herbal itu dalam tubuh, apalagi di masa pandemi ini. Dek, ini memproduksi apa ini sebenarnya? Memproduksi kelapa bakar rempah. Gitu ya. Gimana prosesnya? Gimana? Prosesnya itu dibakar di dalam tong sekitar 4 jam. Nah, itu baru masaknya maksimal. Nah, kalau lebih maksimalnya lagi 1 hari 1 malam. Gitu. Terus dicampur rempah-rempah itu ya? Nah, nanti dikupas. Nah, nanti dicampur rempah-rempah yang terdiri dari serai, terus jahe merah sama kayu manis. Itu khasiatnya bagi kesehatan apa ini? Meningkatkan imun tubuh dan daya tahan tubuh, terus mencegah dehidrasi, sama kayak batuk-batuk gitu, bisa meredakan batuk-batuk juga. Gitu. Terus ini dijual berapa ini, Dek? Dijual 15.000 per pieces. Per piece-nya. Ya. Ini memang kelompok Sakawana Bakti yang ya, dari Sakawana Bakti. Selain menjaga konsumsi nutrisi yang baik, para anggota pramuka ini juga menghimbau kepada pengunjung untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan memakai sabun ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Dari Jember, Deka Aji dan Fawai Jember 1 TV melaporkan. Petugas penjemputan warga isolasi mandiri Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember langsung bergerak menjemput warga yang menjalani isolasi mandiri di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari untuk menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten.
Pemindahan warga isolasi mandiri ini guna percepatan penanganan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk mendapatkan perawatan dan monitoring langsung dari dokter. Saat ini Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menyiapkan Hotel Kebon Agung dan Stadion Jember Sport Garden sebagai tempat isolasi terpusat. Selain tempat, fasilitas kesehatan dan dokter akan bertugas selama 24 jam penuh. Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember menyampaikan penjemputan ini dilakukan sebagai upaya Satgas dalam mempercepat penyembuhan dan memutus penyebaran virus COVID-19. Jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan penjemputan warga isoman di Jalan Jawa 4 untuk kita bawa ke isoter, di mana ini kita optimalkan pelaksanaannya di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Jember, sehingga warga yang isoman diharapkan sampai dengan akhir bulan Agustus ini semuanya sudah kita arahkan ke isoter dengan tujuan agar cepat mereka sembuh dan cepat memutus mata rantai penanganan COVID di wilayah Kecamatan Kabupaten Jember. Selama menjalani isolasi di tempat isolasi terpusat, perkembangan pasien akan dimonitor langsung oleh dokter selama 24 jam. Penanganannya, jadi kita dari awal masuk, pasien kita periksa, dilakukan pemeriksaan umum seperti biasanya. Kalau misalnya dia tidak bergejala atau gejala ringan, kita bisa lakukan isolasi di sini. Kalau bergejala itu 14 hari, kita isolasi di sini. Kalau bergejala itu 10 hari. Kemudian apabila ada gejala berat, kita langsung lakukan rujukan ke rumah sakit terdekat seperti itu. Sejauh ini pasien yang isoter di sini seperti apa kondisinya, Dok? Kondisinya di sini alhamdulillah semuanya dalam terpantau baik. Jadi rata-rata pasien bisa menjalankan isolasi dengan baik itu selama 10 hari maupun selama 14 hari yang bergejala. Dalam penjemputan pasien isoman, petugas akan memberikan pemahaman secara humanis agar warga sadar pemindahan ke isoter ini untuk mempercepat penyembuhan dan memutus penularan virus corona. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Kecamatan Patrang, Jember mengalami penurunan signifikan dibanding dalam 2 minggu terakhir. Saat ini hanya terdapat 35% pasien yang berada di ICU Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dari 140 tempat tidur yang disediakan untuk pasien COVID-19 di rumah sakit daerah tersebut. Situasi ini berbeda dengan 2 minggu yang lalu, di mana tingkat hunian pasien COVID-19 dapat mencapai 90 bahkan 100%. Alhamdulillah semenjak 2 minggu ini sudah terjadi penurunan tingkat okupasi atau tingkat hunian dari Rumah Sakit Dr. Subandi. Dari untuk ICU saat ini pasti hari ini hanya 35%. Biasanya 2 minggu yang lalu di atas 90 bahkan hampir 100%. Sedangkan isolasi biasa 38%. Jadi alhamdulillah saat ini semuanya ruangan kami di bawah 40%. Untuk jumlah tempat tidur yang disediakan? Untuk tempat tidur yang itu ada 140 tempat tidur untuk kasus-kasus COVID yang kita siapkan. Dengan adanya penurunan ini diharapkan dapat menjadi pertanda baik, sehingga masyarakat Jember dapat lebih optimis dan semangat dalam menjalani hidup sehat, dengan tetap saling menjaga satu sama lain dari penyebaran COVID-19. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Beroperasinya kereta api Wijaya Kusuma ini sebagai komitmen PT Kereta Api Indonesia dalam melayani masyarakat yang ingin bepergian keluar kota, khususnya bagi pelanggan yang ingin bepergian dengan tujuan Cilacap dan sebaliknya. Sementara untuk syarat melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, yakni harus menunjukkan kartu vaksin COVID-19, minimal dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes PCR maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan juga wajib memakai masker. Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
Selain itu, pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dan pelanggan yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tidak bisa melakukan perjalanan. Setelah berjalannya waktu dan alhamdulillah kasus COVID yang ada di tanah air, yang ada di Jember sendiri juga perlahan sudah mulai turun. Untuk kereta api Wijaya Kusuma di bulan Agustus ini kami jalankan kembali mulai hari ini tanggal 20 dan direncanakan jalan sementara di akhir pekan Jumat, Sabtu tanggal 20, 21 dan 22. Kemudian pekan depan juga sama di tanggal 27, 28, 29 hari Jumat, Sabtu dan Kedepan, Daop 9 Jember tidak menutup kemungkinan juga akan mengoperasikan sejumlah kereta api lainnya. Dengan ketentuan calon penumpang tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti membawa kartu vaksin COVID-19 dan surat keterangan hasil negatif tes PCR maksimal dan juga wajib memakai masker guna mencegah dan menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PMI Jember EA Zainal Marzuki yang menyebut kini mulai marak penipuan plasma konvalesen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui pesan singkat maupun media sosial. Oknum tersebut sengaja memanfaatkan keresahan dan kebingungan keluarga pasien untuk mengambil keuntungan pribadi. Secara resmi ada 3 cara yang bisa ditempuh oleh keluarga pasien COVID-19 untuk memenuhi plasma convalescent, yakni membawa formulir permintaan darah yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP dari rumah sakit tempat pasien dirawat dengan membawa sampel darah pasien ke PMI terdekat. Cara kedua, keluarga pasien bisa datang langsung ke UDD PMI dengan membawa donor pengganti dan menyertakan surat permintaan plasma dari rumah sakit. Serta dengan cara yang ketiga, keluarga pasien bisa datang langsung membawa surat permintaan dari rumah sakit jika stok darah plasma convalescent tersedia di PMI Jember. Untuk itu diperlukan update informasi mengenai plasma convalescent tersebut. Masyarakat yang membutuhkan dianjurkan datang langsung ke UDD PMI untuk memastikan stok plasma dan menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertama, saya berulang kali terima kasih didukung oleh seluruh kawan-kawan media bahwa khususnya di PMI Jember regulasi plasma konvalesen diumumkan kepada masyarakat sehingga di Jember tidak ada kejadian yang melakukan daripada jenis penipuan. Memang penipu ini ada di mana-mana begitu ya, memanfaatkan situasi atau kelemahan dan kekosongan dalam regulasi. Maka dari itu saya meminta kepolisian untuk segera menangkap para orang-orang yang memanfaatkan situasi, karena penanganan plasma konvalesen yang dilakukan oleh PMI ini adalah bagian daripada membantu program pemerintah untuk membantu bisa menyehatkan kembali seluruh saudara kita yang terkena COVID-19 dengan terapi plasma konvalesen. Di sini perlu ya. Ini ada laporan nggak, Pak? Kalau di Jember sementara ini belum ada, ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya. Pertama begini, regulasi di plasma konvalesen, seorang pasien ini diberi terapi plasma ini atas perintah pertama dokter yang merawat di rumah sakit. Tidak mungkin kalau orang tidak dirawat di rumah sakit tidak ada perintah perawatan untuk diberi terapi plasma konvalesen, tentu yang dirawat di rumah sakit. Maka perintah dokter ini harus dilaksanakan oleh rumah sakit, siapapun yang bertugas di bagian labnya untuk melaksanakan. Bagaimana caranya? Rumah sakit ini harus membuat surat form permohonan kepada PMI khususnya UDD untuk meminta plasma konvalesen. Setelah itu dengan datanya yang lengkap, nama orang yang pasiennya, rumah sakitnya, golongan darah dan semua ya data itu lengkap, baru PMI menjawab. Jawab pertama tentu meminta sampel apabila sudah plasmanya tersedia, sehingga ada pencocokan di crossmatch, dicocokkan dan baru dikirim. Namun yang banyak terjadi ini terus dimanfaatkan karena petugas rumah sakit enggan untuk memintakan kepada PMI mengirim form memintakan plasma itu, sehingga banyak orang keluarga disuruh untuk upaya sendiri. Padahal
terapi plasma ini diberikan atas perintah dokter dan rumah sakit. Tapi rumah sakit tidak melaksanakan, meminta kepada PMI. Memang tidak seluruh rumah sakit. Maka itu terhadap rumah sakit yang enggan memintakan kepada PMI, ini mohon supaya jangan keluarga pasien dilepas demikian. Maka di luar sana banyak penipu yang siap menerkam mereka, siap menipu mereka. Maka rumah sakit harus bertanggung jawab. Saya harapkan rumah sakit kerjasamanya, maka dia harus mengirimkan form memohon kepada PMI untuk plasma golongan apa yang diperlukan untuk pasien. Pas secara regulasinya apa memang ada biaya terkait plasma? Ya, jadi begini, sepanjang sampai saat ini ya, apabila permohonan plasma itu atas perintah dokter dan diberikan rumah sakit mengajukan kita, maka pasien itu tidak dikenakan biaya. Karena terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit tentu sudah berbagai syarat yang dilalui, karena memang perlu memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit, maka biaya itu tentu sudah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan melalui Satgas itu. Maka apabila pasien itu sudah merawat, yang memenuhi itu tentu sudah rumah sakit yang akan mengajukan klaimnya kepada Satgas atau Kementerian Kesehatan. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Adalah Rudi, warga desa Sanen Rejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember, yang memanfaatkan saluran air sungai Damrejo untuk budidaya ikan nila dan juga koi. Agar ikannya dibudidayakan itu tidak terbawa arus air, Rudi menutup bagian hilir dengan kawat kasa. Sementara bagian tengah diberi kotak yang terbuat dari bambu sebagai tempat ikan kecil. Sementara ikan yang cukup besar dilepas di luarnya. Tiap hari Rudi memberi makan pelet ikan peliharaannya itu. Tak disangka ikan koi dan nila tumbuh baik dan banyak peminatnya. Kebanyakan pembeli memburu ikan ukuran kecil untuk dipelihara kembali di rumah mereka. Namun ada kalanya yang ukuran besar untuk dimasak di rumah. Selain warga setempat, ada juga warga luar kecamatan yang selalu membeli ikan peliharaan Rudi karena harganya cukup murah dan bisa langsung memilih di keramba ikan tersebut. Rudi mengaku senang karena di tengah PPKM ia bisa berkiprah dengan memanfaatkan saluran air untuk pemasukan keluarga. Pak, ini Bapak budidaya apa ini, Pak? Ikan. Ikan apa, Pak? Ikan nila sama ikan koi. Ikan koi sama ikan. Iya. Kok ditempatkan di saluran air kenapa nih, Pak? Ini kan katanya orang-orang kalau ikan di saluran air gak apa-apa katanya gitu. Bilang saya coba dulu gitu. Gitu ya. Terus hasilnya gimana, Pak? Ya bagus, hasilnya Pak? ya bagus itu. Sementara itu Maman Surahman, Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri, mengapresiasi aktivitas masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada di sekitarnya untuk memberikan pemasukan bagi keluarga, apalagi di tengah PPKM, di mana berbagai sendi perekonomian masyarakat banyak yang kolaps. Sehingga kami dari Taman Nasional Meru Betiri bagaimana bisa berkontribusi dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan. Konsep kami bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera dan hutannya tetap lestari. Bahwa kita tahu Taman Nasional Meru Betiri yang salah satu fungsinya sebagai catchment area bisa menampung air hujan, kemudian bisa mengalirkan saat musim kemarau. Nah, atas potensi-potensi itulah kami mencoba berdiskusi dengan masyarakat di sekitar kawasan, ada nggak kemampuan masyarakat untuk membudidayakan ikan. Nah, dari hasil budidayanya nanti bisa menjadikan alternatif solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Jember, DKJ dan Fawaid Jember 1 TV melaporkan. Uniknya, patung dinosaurus dengan tinggi kurang lebih 10 meter ini terbuat dari ban motor bekas. Dibutuhkan sedikitnya 700 ban motor bekas untuk membuat patung dinosaurus ini. Pengerjaan patung dinosaurus dari ban motor bekas ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dan saat ini menjadi daya tarik utama tempat yang dulunya merupakan tumpukan sampah tersebut. Banyak masyarakat yang berkunjung menjadikan patung dinosaurus ini untuk bersuah foto.
Selain bentuknya yang sangat menyerupai dinosaurus sebenarnya, patung ini juga sangat unik karena bahannya yang diperoleh dari tumpukan sampah yang ada di TPA Pakusari Jember. Selain patung dinosaurus, juga terdapat rumah yang terbuat dari limbah botol air mineral. Jadi tak heran jika saat ini banyak masyarakat Jember yang berkunjung untuk melihat keunikan kawasan TPA Pakusari. Meskipun di sisi baratnya masih terlihat jelas tumpukan sampah yang terus menggunung. Sementara itu, pihak DLH Kabupaten Jember sengaja mempercantik kawasan TPA dengan mendaur ulang beragam jenis limbah untuk sarana edukasi, dengan harapan agar masyarakat Jember nantinya juga ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pemanfaatan kembali limbah yang sulit diurai. Kita itu merancang ini kira-kira ada sekitar bahkan 700 lebih lah ban motor bekas. Jadi ban luarnya aja yang kita gunakan, hanya ada sebagian ban dalam hanya untuk kegiatan-kegiatan nambal-nambal dalamnya. Jadi banyaknya ban bekas yang ada di TPA Pakusari sehingga hanya terbakar, kadang mudah terbakar dan tidak bisa terurai, sehingga kami ingin mendaur ulang untuk jadi apa. Ternyata inspirasi kami ingin membuat sesuatu yang beda, yaitu patung dinosaurus terbuat dari ban bekas, terutama ban motor bekas. Jadi TPA Pakusari nantinya akan menjadi pusat edukasi pengelolaan sampah untuk kawasan Jember dan sekitarnya. Jadi kami akan menambah spot-spot daur ulang, juga pengelolaan limbah plastik, serta limbah-limbah lainnya yang bisa kita daur ulang. Untuk kedepannya, pihak DLH Jember terus berupaya menjadikan TPA Pakusari sebagai objek wisata edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.